Cerita ini dimulai dengan Duhi berlari pada suatu malam berkabut. Dia ketakutan, menoleh ke belakang, lalu dia berhenti ketika dia melihat seorang pria berjalan ke arahnya. Dalam narasinya, ia menjelaskan bagaimana hidupnya selalu terasa seperti malam berkabut. Dia selalu waspada, berusaha membedakan teman dan musuh di lingkarannya. Sekarang ketika seorang pria mendekatinya, dia bertanya-tanya siapa pria itu dan apakah dia akan menyelamatkannya. Dalam kilas balik, kita melakukan perjalanan kembali 200 tahun yang lalu di Joseon. Sekelompok orang percaya berkumpul untuk berdoa pada suatu malam. Tiba-tiba setan muncul di hadapan mereka dan mematikan lilin. Semua orang kaget, bingung, dan takut. Tulisan darah muncul di dinding dan semua orang mulai berlari. Jongguwon, iblis berjalan ke mimbar dan meninggalkan sekuntum mawar merah. Dia meraih salib di dekatnya dan berjalan ke arah seorang gadis muda yang sedang memperhatikan. Uskup kembali untuk menyelamatkan gadis itu, tapi Guwon memberinya salib. Dia kemudian keluar secara dramatis dan berapi-api dan memuji dirinya sendiri. Kemudian di hari yang lain, dia menuju ke pelabuhan dan bertemu dengan seorang pria yang sedang mencoba memancing. Negara ini sedang menghadapi kelaparan dan manusianya kelaparan. Guwon membujuk pria itu dengan memberinya seekor ikan. Dia bertanya apakah dia tertarik dengan kesepakatan. Tentu saja pria itu juga bertanya-tanya siapa Guwon itu. Guwon menjelaskan bahwa dia adalah iblis dan dapat memberikan kekayaan kepada pria tersebut selama 10 tahun ke depan sebagai imbalan atas jiwanya. Pria tersebut, Pak Bokgyu, menerima ketentuan perjanjian dan menandatangani kontrak darah. Guwon membuatnya bahagia setelah berhasil memancing. Hari ini, di tahun 2023, kita bertemu Duhi di Korea CEO Award. Dia senang dengan jumlah penonton di acara tersebut. Hanya saja, terdapat pria sok yang mencoba menggodanya. Meskipun begitu, dia kemudian memenangkan penghargaan CEO tahun ini dengan bangga memberikan pidato penerimaannya. Dohee sendiri adalah pewaris cebol dan merupakan bagian dari Mirai Group, salah satu perusahaan terkemuka di Korea. Digambarkan dia adalah wanita yang sangat cantik dengan otak yang bersinar. Informasi dari sekretarisnya membuat Dohee yakin seseorang di dalam grup sedang mengincarnya dalam upaya perebutan kekuasaan. Neneknya yang bernama Ju Chon-suk telah mempersiapkan kencan buta untuknya. Di tempat lain, Guwon berada di sarangnya dan menyadari bahwa salah satu waktu kontrak telah habis. Dia segera pergi untuk mengumpulkan jiwa yang sesuai perjanjian dengan kontrak. Kali ini, pria tersebut mengepalai kelompok mafia dan tidak rela mati. Kepala mafia mencoba bertarung dan menawar kontrak baru, tapi Guwon menolak. Guwon menegaskan kesepakatan adalah kesepakatan dan mengatakan setidaknya pria itu mendapatkan kekuasaan dan kekayaan yang diinginkannya. Pria itu khawatir tentang apa yang terjadi selanjutnya dan Guwon menjelaskan secara rinci bahwa dia akan mati karena serangan jantung dan masuk neraka. Setelah pria itu meninggal, Guwon pergi. Kepala mafia itu ditemukan oleh salah satu anak buahnya. Sementara itu, terjadi miskomunikasi tentang teman kencan Dohee karena dia pergi ke hotel yang salah. Di sini, Dohee menyela Guwon yang sibuk memanjakan dirinya sendiri. Dia tidak senang dengan gangguan itu dan bingung ketika dia mengatakan mereka seharusnya berkencan saja. Saat Dohee terus menyebut neneknya sebagai yang maha kuasa, Guwon bertanya-tanya mengapa dewa itu repot-repot mengajaknya berkencan. Pada saat dia mulai menyadari apa yang dimaksud olehnya, semuanya sudah terlambat. Dohee menolak lalu pergi. Ternyata saat bekerja sebagai iblis, Guwon menjalankan yayasan Sunwol. Dia merasa tertipu karena menghadiri kencan buta ini. Tiba-tiba para mafia datang karena ingin membuat perhitungan dengan Guwon. Di saat yang sama, dia menyelamatkan kuenya. Tapi Dohee terlanjur mengira jika dia menyelamatkannya. Di toilet, Dohee merasa terharu mengira dia akan memberikan kue itu karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Saat dia sibuk tersipu dan mencoba menenangkan dirinya di kamar kecil, Guwon menangani para mafia. Di situ Guwon menggunakan kekuatannya untuk memasukkan orang-orang itu ke dalam surat kabar. Tapi setelah itu ia melepaskannya. Begitu Dohee kembali, ia terkejut karena kuenya telah disentuh.
Kwon bingung kenapa tiba-tiba ia disalahkan. Ia pun hanya bisa menjawab sekenanya. Do-hee terluka oleh kata-katanya dan memerintahkan dia untuk tidak bersikap kasar jika mereka bertemu lagi. Dalam perjalanan pulang, Do-hee bertanya-tanya bagaimana neneknya bisa menjebaknya dengan orang brengsek seperti itu. Asistennya mengabarkan jika ia telah menyelidiki artikel kemarin, dan ia menemukan bahwa Noh Soo-an sebagai pelakunya. Do-hee sangat sedih karena seseorang di keluarganya selalu datang menjemputnya. Dia diadopsi Chon-suk ketika orang tuanya meninggal, dan meskipun anggota keluarga lainnya bersikap ramah terhadapnya, dia tahu mereka berencana melawannya. Keluarga tersebut terdiri dari Noh Sok-min, CEO Mirai Electronics, istrinya Kim Sera, Managing Director Mirai Electronics, dan putranya mereka yang pemalu, Noh Do-kyung. Dari keduanya, kita memiliki Noh Soo-an dan putra kembarnya. Dan terakhir kita memiliki Ju Sok-hun, keponakannya. Namun dari semua orang ini, Chon-suk hanya mempercayai Do-hee. Dan ini membuat marah anggota keluarga lainnya. Karena alasan ini, Do-hee selalu mengawasinya dari belakang. Dalam perjalanan kembali setelah kencan tersebut pula, dia mendapatkan panggilan misterius dari penelpon anonim. Penelpon tersebut mengatakan bahwa dia memiliki informasi berharga yang dapat membantunya menjadi ketua Mirai Group. Do-hee menjadi semakin curiga dan meminta Da-jong sekretarisnya memeriksa jadwal Soo-an. Di samping itu, Do-hee juga mendapatkan pesan samar dari Chon-suk yang mengucapkan selamat tinggal. Karena khawatir, dia kemudian bergegas pergi ke rumah sakit karena neneknya itu sedang melakukan pemeriksaan kesehatan. Do-hee sangat kesal karena ternyata neneknya mengerjainya. Chon-suk ingin merayakan ulang tahunnya dan Do-hee mendampinginya. Kita mengetahui bahwa orang tua Do-hee meninggal pada hari ulang tahunnya 20 tahun yang lalu, dan sejak saat itu dia tidak lagi merayakan hari tersebut. Chon-suk lalu berpendapat sudah waktunya mengubah tradisi ini dan juga menikahkan Do-hee. Manajer datang memberitahu jika hotel yang mereka kunjungi salah. Sementara itu di tempat lain, Kwon tetap menjalankan yayasannya seperti biasa. Park Bo-gyu dan Ga-young ada di sisinya. Kwon tiba-tiba menerima telepon dari Da-jong meminta maaf atas kebingungan yang terjadi dan menawarkan kompensasi. Hanya saja Kwon dengan singkat mengatakan tidak perlu dan langsung menutup telepon. Chon-suk terkejut dengan sikapnya dan memutuskan untuk mengajak Do-hee kencan buta lagi. Setelah mengobrol dengan neneknya, Do-hee diberitahu bahwa Soo-an saat ini sedang staycation di Sokcho. Do-hee memutuskan untuk pergi ke sana dan menghadapi Soo-an. Sayangnya sesampainya di sana, Soo-an sudah lama pergi. Do-hee akhirnya memutuskan untuk kembali dan mengunjungi pantai, di mana ia mengenang orang tuanya dan terakhir kali mereka merayakan ulang tahunnya. Di sisi lain, pria yang secara misterius menelepon Do-hee dan mengatakan bahwa dia memiliki beberapa informasi diserang dan dibunuh. Sementara itu, Ga-young terluka karena Kwon berkencan dengan seorang gadis manusia. Namun di situ Kwon kesal saat dia dan Bo-gyu berdebat tentang siapa yang lebih memahaminya. Mereka bertanya bagaimana perasaan Kwon menjadi abadi dan apakah dia kesepian. Kwon bilang dia menyukainya dan hidup sebagai predator selamanya adalah hal yang menyenangkan. Setelah menghabiskan sisa hari di pantai sambil minum soju, Do-hee memanggil sopir. Namun pengemudinya ternyata adalah orang yang telah membunuh pria misterius yang menghubungi Do-hee. Di tengah perjalanan, Do-hee menyadari jika ia dalam bahaya. Pengemudi itu mengatakan jika Do-hee harus mati, dan itu karena Chon-suk. Terjadi perkelahian, untungnya Do-hee berhasil keluar dari mobil dan mulai berlari. Sementara itu, Kwon sedang mencari target baru dan merasakannya. Dia mengklarifikasi bahwa dia hanya bisa membantu Do-hee jika dia menyetujui kesepakatan. Do-hee yang ketakutan saat si pembunuh mendekatinya dengan pisau menyatakan setuju untuk membuat kesepakatan. Namun mengingat ini adalah masalah mendesak, Kwon memutuskan untuk menangani pria tersebut sebelum memaksanya menandatangani kontrak. Saat Kwon melawan pria itu, Do-hee berlari kembali ke mobil dan mencoba pergi. Tapi Kwon menghentikan langkahnya saat melempar si pembunuh ke kaca depan mobil. Do-hee bersembunyi di pembatas jembatan.
Ketika Kwon mendekatinya untuk membantu, pria tadi bangun dan mengemudikan mobil ke arah mereka. Kwon mencoba menggunakan kekuatannya untuk memindahkan mereka tapi gagal. Do-hee terlepas dari tangannya dan terjatuh, sehingga Kwon melompat untuk mengejarnya. Mereka jatuh ke dalam air dan Do-hee adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia mencoba menyelamatkan dirinya sendiri, tapi memutuskan untuk kembali demi Kwon. Namun dia tidak mampu mengangkatnya ke permukaan dan pingsan. Saat Kwon berjuang untuk memegang tangan Do-hee, tanda iblis di tangannya berpindah ke tangan wanita itu. Mereka kemudian terbangun di darat. Do-hee sangat senang mereka masih hidup, namun Kwon bingung dengan tanda iblis yang hilang di tangannya. Dia semakin bingung melihat tanda itu berpindah ke tangan Do-hee. Kwon meraih tangannya, dan air di belakang mereka mulai naik perlahan dan waktu tiba-tiba melambat. Di akhir episode ini, Kwon dan Do-hee saling menatap saat tetesan air di belakang mereka membuat air mancur yang sangat indah dan mengalir membeku dalam waktu. Nah, gimana? Menarik banget kan ceritanya? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.